Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi hadir di channel Sunyi Sepi. Semoga channel ini bisa memberikan konten yang menghibur dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah hadir di channel Sunyi Sepi, yang sudah nitip komen, yang sudah like dan juga share. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini datang dari seseorang, sebut saja namanya Mbak Ria. Mbak Ria ini menceritakan saat dirinya ini menjadi pedagang di salah satu pasar yang dagangannya itu berupa pakaian. Pengalaman yang dialami oleh Mbak Ria ini menceritakan tentang dirinya yang saat itu sering mengunjungi paranormal, yang setiap sebulan sekali, yang tujuan utamanya ya agar usaha dagang di pasar itu bisa berkembang lebih baik lagi. Karena persaingan di pasar yang dia tekuni waktu itu memang saingannya tidak sembarang saingan. Banyaknya pesaing yang sama dagangannya. Ini yang membuat Mbak Ria akhirnya mendatangi seorang paranormal yang dikenal lewat salah satu temannya. Sebut saja namanya Mbak Santi. Lewat Mbak Santi itu Mbak Ria yang waktu sebelum dia pertama kali mendatangi paranormal itu, Mbak Santi itu menceritakan kisah pengalamannya tentang dagangannya yang ada di blok lain. Dia itu tadinya mengalami kesusahan dan kesulitan untuk menjual dagangannya, tapi setelah dia mendatangi paranormal tersebut, usahanya itu berkembang secara pesat. Dan itu pun dari yang diceritakan Mbak Santi, yang Mbak Ria pun mengetahui secara langsung kalau apa yang saat ini dialami dan didapatkan oleh Mbak Santi itu memang hasil yang luar biasa. Tentu saja membuat Mbak Ria itu akhirnya mengikuti saran Mbak Santi. Mbak Ria bersama Mbak Santi mendatangi paranormal dan menceritakan keluh kesahnya, yaitu tentang usahanya yang saat ini kurang ramai. Dan dari paranormal itu pun dia dapatkan cerita kalau yang namanya usaha di pasar banyaknya pesaing yang sama halnya. Dan dari paranormal itu pun menceritakan ke Mbak Ria dan juga Mbak Santi, bukan hal yang mustahil jika para pedagang yang lain juga menggunakan perewangan, menggunakan media-media gaib yang tidak bisa dilihat secara mata awam. Jadi hal yang memungkinkan bagi Mbak Ria waktu itu ya juga harus menggunakan media-media gaib. Tapi waktu itu Mbak Ria meminta sama paranormal itu hanya dengan cara-cara sederhana. Tidak seperti Mbak Santi yang selalu menyajikan sesaji di setiap malam tertentu. Yang diminta sama Mbak Ria agar dia tidak melakukan ritual karena dia tidak mau diketahui oleh suami ataupun anak-anaknya. Nah, Mbak Ria meminta paranormal itu memberikan suatu amalan ataupun jimat yang bisa dipegang tanpa harus melakukan ritual tertentu seperti memberi sesaji. Dan dari paranormal tersebut pun mengiyakan apa yang diinginkan Mbak Ria. Mbak Ria diberikan satu jimat yang berwujud kotak kecil yang terbuat dari kain putih yang sudah dijahit oleh si paranormal tadi. Mbak Ria itu menerima jimat itu, tapi Mbak Ria jimat itu diterima harus mengganti mahar yang tidak sedikit. Dan maharnya waktu itu yang bersamaan Mbak Santi, maharnya itu harus 3 juta. Mendengar kata 3 juta, Mbak Ria pertama kali datang ke paranormal itu sempat ragu karena mahar itu terlalu banyak. Mbak Ria hari pertama mengunjungi paranormal tersebut itu tidak langsung mengiyakan ataupun menerima kain putih tadi, jimat tadi. Selang beberapa hari
Uang 3 juta hasil dagangannya dia kumpulkan karena memang penasaran dan juga pingin usahanya lebih baik. Usaha mengumpulkan 3 juta itu hampir 15 hari. Dan itu pun uang modal. Uang itu dibawa oleh Mbak Riah, dibarengi Mbak Santi. Uang itu diberikan paranormal sebagai mahar pengganti jimat untuk Mbak Riah. Setelah jimat itu diterima oleh Mbak Riah, 2 hari setelahnya, setelah Mbak Riah mengamalkan beberapa amalan-amalan tertentu yang harus dibaca setiap kali dia pertama kali masuk di pasar dan juga duduk di dalam tokonya, Mbak Riah membaca mantra-mantranya, dan itu terbukti hasil penjualannya itu benar-benar dirasa oleh Mbak Riah. Hari pertama, hari kedua, 1 minggu itu 3 juta didapatkan olehnya, yang setengah bulan lamanya keadaan sepi itu didapat dalam kurun hari itu tidak sampai 1 minggu, hanya beberapa hari saja. Yang diingat Mbak Riah pertama kali itu ya 3 juta itu didapatkan dalam kurun waktu 5 hari. Itu 1 harinya dia dapatkan uang itu 600.000 dari hasil penjualan pakaiannya. Dan 600.000 yang diceritakan Mbak Riah itu bukan modalnya, tapi sudah keuntungannya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai kelima itu total pakaian yang dia jual itu sampai lusinan. Ini yang benar-benar membuat Mbak Riah itu merasa yakin dan merasa kalau jimat itu membawa keberkahan, membawa keberuntungan. Seminggu setelah dia gunakan, 2 minggu, 1 bulan, dan itu terus menerus berlanjut sampai Mbak Riah pun mempunyai cabang toko yang lain. Dalam kurun waktu 3 bulan usahanya Mbak Riah itu berkembang sangat pesat, seperti apa yang dialami oleh Santi. Mbak Riah kembali bersama Santi karena sangat senang. Dalam kurun waktu 3 bulan sudah sukses. Dia kembali mendatangi paranormal sembari membawa hadiah berupa uang dan juga beberapa pakaian untuk si paranormal, karena merasa dibantu oleh paranormal tersebut. Dan yang dilakukan oleh Mbak Riah pun itu tidak diketahui oleh anak dan suaminya Mbak Riah. Itu waktu yang dialami itu 3 bulan, dan itu pun berlanjut sampai hampir 1 tahun lamanya. Cabangnya sudah punya 3. Mbak Riah sangat dibantu atas paranormal itu. Tapi yang dialami Mbak Riah setelah 1 tahun semenjak paranormal itu meninggal dunia, semuanya berubah seketika. Sepeninggal paranormal itu, Mbak Riah yang seharusnya datang lagi ke situ mendengar kabar kalau paranormal itu meninggal, Mbak Riah mulai kebingungan bagaimana cara melanggengkan jimatnya. Karena yang dialami Mbak Riah 1 bulan, belum 40 hari meninggal paranormal tersebut, dia sering dimimpikan sosok aneh berupa pocong, kuntilanak. Jadi yang dialami Mbak Riah itu dimimpikan sosok-sosok seperti orang yang sudah meninggal. Dan sosok itu berwajah seperti paranormal. Dan sosok yang menghantuinya pun sosoknya wajahnya si paranormal tadi. Mbak Riah merasa ketakutan karena mimpi itu tidak datang hanya sekali atau 2 kali, tapi berturut-turut sampai 10 hari. Ini yang membuat Mbak Riah itu sangat ketakutan, karena sudah beberapa kali Mbak Riah terkejut sampai suaminya terbangun, yang membuat suaminya bertanya-tanya kenapa dia selalu memimpikan hal-hal yang buruk. Saat suaminya nanya tentang apa yang membuat Mbak Riah selalu terbangun secara mengejutkan, secara mendadak, dan dari suaminya yang selalu terbangun kaget karena teriakan dari istrinya itu, Mbak Riah itu selalu menanyakan kenapa kamu terbangun. Mbak Riah waktu itu hari pertama, hari kedua sampai 3 kali tidak mau cerita sama suaminya. Tapi setelah 4 hari dan seterusnya sampai 10 hari berturut-turut, Mbak Riah baru menceritakan kejadian kalau dirinya seperti diteror sosok pocong dan sosok kuntilanak yang selalu mendatangi lewat mimpinya.
Suaminya mencoba mengingatkan sama Mbak Ria untuk setiap kali mimpi itu datang dan sebelum dia istirahat tidur malam untuk mengambil air wudhu. Tapi walaupun Mbak Ria sudah mengambil air wudhu, berdoa setiap malam, mimpi itu selalu datang. Dan itu berlanjut sampai hampir 10 hari. Kejadian itu benar-benar membuat Mbak Ria itu takutan sendiri. Karena bukan hanya di mimpinya saja, di dalam tokonya saat dia sendiri tidak ditemani suaminya, tidak ditemani anak-anaknya, yang ada hanya beberapa pelayan tokonya saja, Mbak Ria sering menjerit sendiri, seakan-akan sosok pocong dan kuntilanak itu selalu muncul di dalam tokonya. Dan yang membuat Mbak Ria sangat ketakutan waktu itu, ada sosok kuntilanak yang seperti membeli pakaiannya. Dan itu bukan sekali. Dari beberapa pelayan tokonya mencium bau-bau anyir, bau tidak enak, bau tidak sedap yang membuat beberapa pelayan itu sering mual-mual sendiri. Dan ini merupakan satu kejadian yang aneh yang dialami oleh beberapa pelayan di tokonya. Semenjak kejadian itu, pelayan toko yang sudah lama ikut dengan Mbak Ria pun tidak mau bekerja lagi dengan Mbak Ria. Ya karena tadi sering mencium bau tidak sedap, bau anyir, bau amis. Dan itu pun harus membuat Mbak Ria itu harus mencari pelayan toko yang baru lagi. Kejadian ini terus-menerus dialami oleh Mbak Ria kurang lebihnya itu setelah setengah tahun sepeninggal paranormal itu. Mbak Ria belum cerita ke Mbak Santi waktu itu, apalagi suaminya. Dia mencoba memendam apa yang dialami oleh beberapa pelayannya. Tapi saat setengah tahun berlanjut, mimpi dan teror itu selalu datang di tokonya. Suaminya dan anak-anaknya mengetahui apa yang dialami oleh istrinya, karena perilaku Mbak Ria sudah sangat aneh menurut suaminya. Ternyata Mbak Ria setengah tahun sepeninggal paranormal itu, Mbak Ria seperti hilang kesadaran. Dia sering menjerit sendiri, sering mengalami ketakutan sendiri. Seakan-akan Mbak Ria itu sudah dalam keadaan tidak waras. Nah, di dalam ketidaksadarannya, saat itu suaminya Mbak Ria meminta Mbak Ria untuk ada di rumah saja. Dan saat Mbak Ria tidak menjaga tokonya, yang dialami oleh suaminya, yang dialami toko-tokonya, cabang-cabangnya mulai merasakan sepi. Ini yang membuat Mbak Ria 1 bulan dia diminta istirahat di rumahnya, tidak mau rugi dan tidak mau cabang-cabangnya mengalami bangkrut. Karena 1 bulan saat Mbak Ria ada di rumah, tidak melihat toko utamanya, tidak melihat cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu diceritakan dari pelayannya ke suaminya kalau selama 1 bulan itu hanya beberapa potong yang dijual di toko pakaian milik keluarganya Bu Ria. Ini yang membuat hasil penjualan dan juga gaji karyawan itu tidak sepadan. 1 bulan itu lamanya. Mbak Ria mendengar kabar buruk itu. Dia yang waktu itu memang belum bisa hilang rasa takutnya dari sosok kuntilanak dan pocong yang selalu menteror dirinya sewaktu-waktu. Mbak Ria kembali melakukan aktivitasnya dengan membawa jimat dan juga membaca mantra. Saat jimat itu dikeluarkan, dibacakan mantra, dia dikejutkan suaminya yang tiba-tiba mengambil jimat itu. "Apa yang kamu lakukan, istriku?" Mbak Ria tidak bisa menjawab apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa, karena memang suaminya sangat melarang Mbak Ria menggunakan hal-hal yang dikiranya mengandung kemusyrikan. Ini yang membuat suaminya waktu itu langsung memarahi Mbak Ria. Saat jimat itu diambil oleh suaminya, Mbak Ria seperti tersadar kembali. Dia ingat betul kalau jimat itu ternyata sudah mempengaruhi jiwa dan pikirannya.
Ini yang membuat Mbak Ria setelah jimat itu diambil suaminya, dia benar-benar seperti sadar bahwa apa yang dilihatnya, dialaminya selama ini, kurang lebihnya setengah tahun, dibutakan oleh hawa nafsu yang menginginkan dunia itu milik dia sendiri. Harapannya dari jimat itu tokonya laris, cabangnya bisa berkembang dan berkembang pesat. Tapi kenyataannya setelah jimat itu diambil oleh suaminya, tidak butuh lama, hanya 3 bulan cabang-cabangnya mulai tutup, dan di dalam toko cabangnya semuanya dikirimkan ke toko utama yang saat itu suami dan anaknya yang menjaga. 2 cabang itu benar-benar sudah tutup total. Karena apa? Tidak ada yang membeli, hanya beberapa yang terbeli, yang membuat dia, yaitu suaminya Mbak Ria, hanya mengeluarkan banyaknya biaya untuk pelayan-pelayannya. Dan itu nyata dialami oleh Mbak Ria. Suaminya yang merasa janggal dengan jimat tersebut selama 3 bulan dipegang olehnya, tidak dibuang jimat itu, tapi disimpan. Yang tujuannya untuk apa jimat itu? Suaminya mencoba menanyakan ke guru spiritualnya, seorang kiai. Lewat kiai itu dijelaskan kalau yang membuat istrimu yaitu Ria mengalami gangguan secara tidak sadar, dia sudah dipengaruhi oleh penunggu jimat ini. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Kiai, jimat itu hanya ditanyakan ke Bu Ria bahwa yang menimpa dirinya adalah sosok penunggu yang sudah mengganggu pikiran dan jiwanya Mbak Ria. Mbak Ria mendengar apa yang disampaikan suaminya yang diketahui lewat seorang kiai. Mbak Ria meminta sama suaminya agar jimat itu dibuang sejauh mungkin dan dikembalikan ke pemiliknya. Tapi dibuang sejauh mungkin agar tidak mempengaruhi Mbak Ria. Tapi setelah jimat itu dibuang, ternyata tidak begitu saja penunggu itu terima kalau dia sudah dibuang. Sosok penunggunya itu masih saja mengganggu dan menteror Mbak Ria dan juga keluarganya. Satu persatu dari Mbak Ria yang sudah sering diganggu teror lewat mimpinya, lewat kehidupan nyatanya, dialami juga oleh anak-anaknya Mbak Ria. Rumah yang dihuni oleh satu keluarga, yaitu Mbak Ria, suaminya, dan kedua anaknya, sosok kuntilanak dan pocong itu seringkali dilihat oleh keluarganya Mbak Ria. Dan ini yang membuat Mbak Ria yang akhirnya mendatangkan seorang praktisi sekaligus seorang kiai untuk menetralisir rumahnya. Dan setelah beberapa hari, kurang lebihnya 7 hari 7 malam, diadakan pengajian di rumahnya Mbak Ria. Dari penjelasan Pak Kiai, seorang sesepuh di kampung Mbak Ria tinggal, Mbak Ria diberitahukan, dijelaskan bahwa rumah ini banyak penunggunya yang sering membantu Mbak Ria di pasar. Setelah teror itu benar-benar hilang dari kehidupannya Mbak Ria harus mengalami masa-masa sulit lagi. 3 toko cabangnya sudah tutup. Mbak Ria yang sudah dalam keadaan tidak sadar waktu itu kembali sehat. Tapi bagi Mbak Ria, apa yang pernah dimilikinya waktu itu hanyalah sebatas nafsu dan juga keinginannya. Tapi setelah kejadian teror yang menimpa Mbak Ria, yang berupa dihantui sosok-sosok aneh, sosok astral, dan juga keluarganya yang mengalami kejadian tersebut, Mbak Ria lebih memilih untuk kembali normal, apapun risikonya. Karena yang dijelaskan dari Pak Kiai, risikonya bukan hanya soal kejiwaannya Mbak Ria, tapi usahanya Mbak Ria pun harus mengalami kemunduran. Mbak Ria lebih memilih itu, apalagi dorongan suaminya bahwa yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar. Dan benar apa yang dikatakan suaminya, walaupun toko yang 3 sudah tutup dan toko utamanya yang dijaga oleh suaminya yang saat itu berusaha menggantikan Mbak Ria yang saat itu diterapi oleh Pak Kiai karena jiwanya sudah terpengaruh oleh sosok penunggu yang selama ini membantu tokonya menjadi laris manis.
Toko utamanya Mbak Ria mengalami kemunduran yang sangat drastis. Sehari hanya menjual 6 potong, 5 potong. Tapi itu hal yang disyukuri oleh suaminya dan istrinya Mbak Ria. Karena dari hasil yang sedikit itu dia merasakan lebih nyaman, keberkahannya ada. Tapi saat sehari dia dapatkan 600.000 itu hanya labanya. Kehidupannya tidak tenang. Suaminya sering diajak berantem Mbak Ria, anak-anaknya sering diherdik, dimarahi oleh Mbak Ria. Jadi kebahagiaan itu seakan-akan hilang karena tertutup hatinya mengikuti hawa nafsu, ingin mendapatkan kesuksesan lewat paranormal. Ini pengalaman yang dialami oleh Mbak Ria dan keluarganya. Semenjak kejadian itu, usaha tokonya kembali ke masa mundur, kembali ke seperti yang dulu. Tokonya itu sudah sepi sekali. Tapi sepinya tokonya Mbak Ria yang dikelola suaminya meminta sama Mbak Ria untuk tidak berjualan lagi. Dan yang dilakukan Mbak Ria setelah tokonya itu ditutup, barang-barangnya dijual secara pas-pasan dengan harga dia pertama mengambil itu semuanya diberikan dan dijual secara murah, yang tujuan utamanya agar suaminya bisa buka usaha di tempat yang lain yang bisa mendapatkan keberkahan untuk keluarganya. Mbak Ria pun waktu itu sebenarnya tidak rela, tapi apa mau dikata, keinginan suaminya yang harus dipatuhi dan juga demi keselamatan Mbak Ria dan juga keluarganya sendiri. Semenjak kepindahan usaha dari yang tadinya pedagang pakaian di pasar, suaminya yang lebih memilih berdagang keliling. Dari pengalamannya dulu sebelum menjadi suaminya Mbak Ria, pekerjaan itu dilakukan kembali oleh suaminya Mbak Ria dengan cara berjualan keliling ke kampung-kampung termasuk kampung sebelah. Lewat usaha suaminya itu, apa yang diinginkannya sedikit demi sedikit dikabulkan, dipenuhi. Dari sekolah anaknya, dari rumahnya, semuanya itu diberikan kecukupan sesuai kebutuhannya, dan itu menjadi keberkahan yang benar-benar dirasakan oleh Mbak Ria dan keluarganya. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi mendapatkan hawa ketenangan, hawa kenyamanan dan keberkahan dari rezeki lewat suaminya. Semenjak suaminya berdagang keliling dan toko yang di pasar sudah tidak dibuka lagi, Mbak Ria menjual lahan tokonya itu ke tetangganya. Karena Mbak Ria memang sudah tidak mau lagi berjualan di pasar dikarenakan banyaknya pesaing yang secara akal sehatnya itu sudah tidak masuk akal. Karena banyak pesaing-pesaing yang menggunakan media gaib. Dan itu benar-benar nyata dialami oleh Mbak Dia. Semoga dari pengalaman Mbak Ria ini bisa memberikan manfaat dan menghibur kalian semua sahabat Sani Sepi. Akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.